Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatul Nufus Rusdi. Saya akan menjelaskan latar belakang makalah ini. Kata feminisme pertama kali diucapkan oleh seorang aktivis sosialis utopis, Charles Fourier, pada tahun 1837. Menurut KBBI, feminisme ini memiliki arti sebagai gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Sementara menurut Swastini yang sudah merangkum pengertian para ahli, feminisme ini dapat dirumuskan sebagai keyakinan, gerakan, dan pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di mata masyarakat yang bersifat patriarkis. Jadi dapat disimpulkan bahwa feminisme merupakan gerakan yang melakukan pembelaan terhadap hak perempuan melalui pemikiran. Nah, gerakan feminisme ini masih ada sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Alif Pambudi dari Sastra Indonesia 2018 dengan NPM 180 110 180 078. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah feminisme dan biografi beserta dengan pemikiran dari Simone de Beauvoir. Pertama-tama mari kita membahas tentang sejarah feminisme. Feminisme muncul pertama kali pada abad ke-17 di Eropa pada masa pencerahan atau masa Enlightenment. Masa ini ditandai dengan kebebasan dan kemajuan kebebasan manusia untuk lepas dari kekungan agama. Hal ini menyebabkan muncul berbagai macam upaya manusia untuk menjadi lebih bebas. Salah satunya adalah memperjuangkan hak kebebasan perempuan. Perempuan pada masa-masa sebelumnya memiliki peran yang belum utuh dan hanya menerima peran sampingan, sehingga perbedaan hak tersebut menyebabkan ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Konsep ketidaksetaraan ini didukung dengan konsep teologi Kristen di mana Tuhan disebutkan sebagai Bapa atau Father dan Yesus disebutkan sebagai Son of God atau Putra dari Tuhan. Hal ini membuat anggapan bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan. Gerakan feminisme dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Courdelouet di Perancis. Lalu feminisme menyebar ke Amerika melalui artikel John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Women pada tahun 1869. Kemudian, aliran ini mulai menyebar ke negara lain. Saya Ratna Alia Syahrani, NPM 18011018072. Saya menjelaskan tentang gelombang pertama feminisme. Gelombang pertama feminisme fokus pada usaha-usaha yang ditujukan terhadap pandangan patriarkis mengenai posisi perempuan. Pada zaman itu, perempuan masih dianggap sebagai orang yang lemah, tidak rasional, dan emosional. Yang dibahas dalam gelombang pertama ini terjadi di Inggris pada tahun 1550 hingga 1700. Feminisme gelombang pertama memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, dan hak-hak legal seperti pernikahan dan perceraian. Menurut Hodgson Wright tahun 2006 dalam Swastini tahun 2013, perjuangan feminisme ada 3 cara. Yang pertama, merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran agama, khususnya ajaran gereja. 2. Menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada zaman itu. 3. Membangun solidaritas antar penulis perempuan. Pada masa feminisme gelombang pertama di Inggris,
Terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja, sehingga banyak perempuan yang menuntut sekolah yang dapat mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja profesional. Fenomena itu memicu pikiran hak pilih. Banyak kritik yang terjadi di gelombang pertama, yaitu bahwa feminisme gelombang pertama hanya memperjuangkan perempuan menengah ke atas yang mampu membiayai pendidikan, masih belum memiliki kesadaran feminisme secara meluas, dan terutama bahwa di gelombang pertama masih membutuhkan bantuan laki-laki untuk mencapai tujuan feminisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nabila Nur Imani dengan NPM 1801110180080 akan menjelaskan tentang feminisme pada gelombang kedua. Menurut Thomson, feminisme pada gelombang kedua ini dimulai sekitar tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic karya Freudian pada tahun 1963. Lalu diikuti dengan berdirinya National Organization for Women pada tahun 1966 dan munculnya kelompok-kelompok Conscious Rising atau CR pada akhir tahun 1960. Tema besar yang diusung pada gelombang ini adalah Women's Liberation. Tema ini dianggap sangat revolusioner. Lalu, lantas apa yang membuat gelombang ini muncul? Gelombang ini muncul atas ketidakpuasan perempuan atas diskriminasi. Lalu, feminisme pada gelombang ini memusatkan gerakan pada isu yang memengaruhi kehidupan perempuan secara eksplisit, seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Meskipun begitu, feminisme pada gelombang ini masih banyak dikritik, terutama oleh perempuan berkulit hitam, lesbian, dan perempuan pekerja. Mereka menganggap bahwa Women's Liberation ini hanya mengutamakan kulit putih saja, serta gagal merambah isu kelas dan ras. Namun, dengan adanya kritik ini, mendorong lahirnya feminisme gelombang ketiga yang lebih kompleks. Selanjutnya ada feminisme gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga dikenal juga dengan sebutan post-feminisme. Namun, beberapa ahli mengatakan bahwa post-feminisme berbeda dengan feminisme gelombang ketiga. Post-feminisme jelas-jelas menolak gagasan dari feminisme gelombang kedua, sedangkan feminisme gelombang ketiga adalah yang mendorong eksistensi yang paralel, yang menggabungkan ketiga pendekatan feminisme yang memungkinkan perbedaan individual untuk tetap ada, tanpa menjadi kehilangan kefeminisannya, misalnya terutama feminisme postmodernisme. Dilihat dari ide dan gagasan feminisme gelombang ketiga, feminisme gelombang ketiga mengusung keragaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Dalam hal ini, feminisme gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya feminisme gelombang ketiga. Menurut Lyotard dan Fatimo, pengaruh modernisme terhadap feminisme gelombang ketiga dapat dilihat dari 4 ciri. Keempat ciri tersebut seperti menawarkan pendekatan revolusioner pada studi-studi sosial, mengabaikan sejarah, mempertanyakan rigiditas pembacaan antara ilmu alam, dan berfokus pada wacana alternatif. Mary Astell adalah seorang filsuf Inggris perempuan yang terkenal dari abad ke-17. Singkat biografinya, ia lahir di Newcastle upon Tyne pada 12 November 1666. Ia mendedikasikan diri sebagai penulis dan seorang filsuf hingga akhir hayatnya di tahun 1731, beberapa bulan setelah menjalankan bedah pengangkatan kanker payudara sebelah kanannya. Selama karir sebagai filsuf, ia mengemukakan beberapa teori. Teori-teorinya
lebih mengarah terpengaruh oleh Descartes dan Cambridge Platonis. Ia juga sempat menjadi koresponden bagi John Norris, salah satu anggota Cambridge Platonis, di mana ia memberi pendapat dan mendengar pendapat darinya. Ia menjadi filsuf yang terkenal di bidang metafisika dan feminisme. Mary Astell mempunyai pendapat teori yang kuat mengenai feminisme. Ia memandang bahwa perempuan mempunyai kemampuan untuk menggapai pengetahuan yang intelektual. Mary Astell memanfaatkan teori Descartes mengenai ketidakpercayaannya pada kebiasaan alias custom sebagai upaya penguatan argumentasinya tentang kemampuan perempuan dalam menggapai pengetahuan intelektual. Argumen itu dijelaskan dalam buku oleh Broad tahun 2004 bahwa perempuan dianggap lamban dalam menggapai pikiran intelektual dikarenakan kebiasaan atau custom yang tidak mengasah kemampuan berpikir intelektual yang dimiliki perempuan. Mary Astell mempercayai bahwa perempuan diciptakan dengan akal yang bisa merasionalisasikan diri melalui akal pikiran. Perempuan bukanlah makhluk yang kepeduliannya hanya sebatas persoalan pakaian, terutama kekeliruan mengenai pandangan bahwa jiwa perempuan adalah untuk memperhatikan tubuh mereka agar disukai laki-laki. Perempuan memiliki akal untuk berpikir. Mary Astell meminjam teori mengenai aturan berpikir dari dua filsuf kontemporer alias dari aliran Descartes seperti Antoine Arnauld dan Pierre Nicole dalam buku Logic or the Art of Thinking tahun 1662. Peminjaman itu bertujuan untuk mengembangkan pemikiran para perempuan. Arnold dan Nicole menekankan tentang pentingnya penilaian yang baik secara praktis, kehidupan sehari-hari, dan kebutuhan melatih alasan dalam segi agama. Dalam proposal yang pertamanya Mary Astell, ia mempersoalkan perhatian akan perempuan untuk mendapatkan edukasi di institusi formal. Kemudian muncul proposal yang kedua dari Mary Astell yang mempersoalkan perhatiannya akan bagaimana perempuan bisa mengedukasi diri mereka sendiri. Mary Astell seperti Arnold dan Nicole percaya bahwa edukasi diri merupakan suatu hal yang penting demi keadaan spiritual diri sendiri. Mary Astell berusaha menekankan pengetahuan berpikir. Perempuan harus meraih pemahaman mengenai prinsip spiritual seperti dalam kepercayaannya dalam beragama, tidak baik mengikuti kepercayaan secara buta alias tanpa pemahaman. Teori feminisme Mary Astell ada sedikit hubungannya dengan teori metafisika yang ia miliki. Mary Astell menekankan keyakinannya mengenai rasionalitas di atas tubuh. Aplikasinya dalam feminisme adalah bahwa ia berusaha menjelaskan bahwa perempuan bukanlah sekadar tubuh atau mesin tanpa akal. Mary Astell mempercayai bahwa keberadaan Tuhan menciptakan manusia dengan akal untuk berpikir. Itu berlaku untuk perempuan juga. Perempuan bukanlah makhluk yang semata-mata hadir untuk menemani laki-laki. Perempuan memiliki rasionalitas pikiran yang diciptakan Tuhan. Atas dasar Tuhan dan pandangannya, Mary Astell memperjuangkan hak-hak perempuan dalam feminisme gelombang pertama. Saya akan menjelaskan seorang feminis gelombang pertama, yaitu Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft lahir di Inggris pada tanggal 27 April tahun 1759. Ia menulis buku yang berjudul A Vindication of the Right of Woman pada tahun 1792. Bukunya tersebut merupakan sebuah aksi penolakan terhadap Jean-Jacques Rousseau yang menulis buku E. Miley pada tahun 1762. Rousseau dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa seharusnya perempuan dan laki-laki tidak berada dalam sekolah yang sama. Sebagai bentuk penolakan, Mary Wollstonecraft mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa seharusnya perempuan berada di sekolah yang sama dengan laki-laki dalam hal kesetaraan, yaitu di sekolah pemerintah. Bukunya tersebut dinobatkan sebagai buku feminisme beraliran liberal pertama oleh Sanders, dan Sanders pun mengatakan bahwa bukunya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman merupakan sebuah tanda dimulainya feminisme gelombang pertama, salah satu tanda. Pemikiran-pemikiran Mary Wollstonecraft tersebut dipengaruhi oleh John Locke yang mengatakan bahwa sebuah pendapat atau hasil pemikiran
tidak memiliki gender. Yang dipertanyakan adalah validitas dari pernyataan tersebut. Mary Wollstonecraft pada mulanya memfokuskan perjuangannya pada pendidikan perempuan. Namun seiring berkembang pemikirannya, ia berpendapat bahwa perempuan pun harus bebas dan merdeka dari semua bentuk penekanan laki-laki dan mesti diberikan kesempatan dalam struktur sosio-politik dan ekonomi dalam kehidupan umum. Maka dari itu, Mary Wollstonecraft pun menjadi salah satu feminis yang memperjuangkan hak-hak politik perempuan pada masa tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran dari Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir lahir pada tanggal 9 Januari 1908 di Paris. Dia terlahir dari keluarga borjuis dan penganut Katolik yang taat. Simone pada awalnya dibesarkan untuk menjadi seorang biarawati. Namun pada usianya yang ke-14 tahun, dia mengalami krisis kepercayaan dan menjadi ateis. Setelah kejadian itu, dia mulai mendalami ilmu pengetahuan tentang eksistensi dan berkuliah di Universitas Sorbonne pada tahun 1926. Setelah lulus, dia bertemu dengan Jean-Paul Sartre dan menjalin hubungan, baik dalam hubungan pekerjaan maupun hubungan asmara. Namun, hubungan asmaranya tidak berjalan dengan baik. Simone pada akhirnya meninggal pada tanggal 14 April 1986 karena penyakit pneumonia dan dimakamkan di Montparnasse, tepat di sebelah makam Jean-Paul Sartre. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku kumpulan esai yang berjudul The Second Sex. Buku ini saat diterbitkan menuai banyak kecaman dari pihak kritikus dan bahkan buku ini dimasukkan ke dalam daftar karya-karya yang dilarang oleh negara Vatikan. Lalu pemikiran Simone de Beauvoir Simone memiliki tiga pemikiran yang terkenal, yaitu takdir dan sejarah perempuan, mitos tentang perempuan, dan kehidupan perempuan kini. Pertama-tama membahas tentang takdir dan sejarah perempuan. Pemikiran ini berisi tentang perempuan yang memiliki dua sisi, yaitu tubuh dan bukan tubuh. Konsep tubuh menurut Simone adalah tubuh wanita yang sesungguhnya atau kodrat wanita dan beserta dengan fungsi biologisnya yang berkaitan dengan seperti menstruasi, melahirkan, dan semacamnya. Lalu yang disebut dengan bukan tubuh berkaitan dengan struktur sosial dan kultural yang melingkupi tubuh tersebut. Tubuh perempuan dianggap sebagai bagian yang inherent dan integral, tapi juga sangat dipengaruhi oleh opresi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Lalu Simone juga mendefinisikan tubuh sebagai situasi, kekuatan persepsi, dan hambatan. Berikutnya, mitos tentang perempuan. Simone beranggapan bahwa lelaki dapat menguasai perempuan dengan menciptakan mitos yang beredar di masyarakat. Hal ini dikarenakan lelaki mencari perempuan yang dapat melengkapi dirinya. Mitos ini berisi tentang anggapan bahwa perempuan yang mengejek citra idealnya akan mendatangkan bahaya bagi dirinya. Namun bila perempuan tetap kukuh untuk mengubah citra idealnya, hal tersebut tetap tidak akan terjadi atau sulit terjadi karena lelaki memegang kendali di masyarakat. Lalu berikutnya pemikiran tentang kehidupan perempuan masa kini. Perempuan menyadari perbedaan antara dirinya dengan laki-laki semenjak masih muda, yaitu pada masa pubertas. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan tubuh perempuan yang berbeda dari laki-laki. Lalu kenyataan perbedaan pertumbuhan ini, pembentukan tubuh wanita tersebut yang melalui proses pubertas tersebut merupakan sesuatu yang harus diterima dan
diinternalisasikan oleh wanita sebagai sesuatu yang liar, yaitu sesuatu yang memalukan dan inferior. Hal tersebut didukung dan diperkuat dengan konsep perkawinan. Dalam perkawinan, wanita dapat mendapatkan kenyamanan, namun sebagai gantinya, wanita menjadi kurang mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi seseorang yang hebat. Hal ini menyebabkan wanita menjadi terbiasa untuk menerima hak-hak yang kurang dari hak-haknya yang menerima hak-haknya secara kurang atau secara tidak menyeluruh. Namun walaupun demikian, wanita harus tetap menerima peran liannya, yang berarti menerima statusnya sebagai objek yang berarti. Terdapat juga anggapan tentang diri autentik wanita. Diri autentik wanita dianggap sebagai diri atau objek jika dilihat oleh laki-laki. Namun, diri autentik wanita bila dilihat oleh perempuan itu sendiri, maka mereka akan merasa diri autentik wanita tersebut sebagai sesuatu yang asing dan kasat mata oleh dirinya. Konsep diri autentik wanita tersebut menyebabkan wanita menjadi diri yang terpecah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh feminisme pada gelombang ketiga, yaitu Nancy Fraser. Nancy Fraser merupakan seorang feminis dan profesor filsafat di The New School, New York. Filsuf yang dilahirkan pada 20 Mei 1947 ini dikenal luas karena kritiknya tentang politik identitas dan karya filosofisnya mengenai konsep keadilan. Pemikiran Nancy Fraser sedikit banyak dipengaruhi oleh Karl Polanyi. Berawal dari krisis kapitalisme finansial pada 1930, Polanyi mengajukan gerakan ganda atau double movement untuk mengatasi situasi yang mencakup usaha untuk mengintegrasikan kembali marketisasi dan proteksi sebagai jaminan sosial. Namun, menurut Nancy Fraser, tak selamanya jaminan sosial bermakna keadilan sosial yang sesungguhnya, dan di dalamnya bisa saja mengandung dominasi serta menempatkan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai entitas yang lebih lemah daripada pasar. Untuk itu, Nancy Fraser memodifikasi gerakan ganda menjadi gerakan rangkap tiga atau triple movement dengan menambah emansipasi. Kemudian pada tahun 2013, Nancy Fraser menulis buku yang berjudul Fortunes of Feminism from State Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. Dalam bukunya, Nancy Fraser menyatakan bahwa keadilan gender merupakan suatu konsep yang rumit karena disesuaikan dengan agenda yang belum selesai dalam feminisme. Maka ini bukan hanya masalah perempuan. Keadilan perempuan berarti melibatkan keadilan bagi subjek-subjek yang lain pula. Keadilan gender tidak dapat dilihat dari satu norma ataupun nilai tertentu saja. Untuk itu, Nancy Fraser memberikan 7 prinsip yang bersifat normatif keadilan gender di negara pasca industrial. Di antaranya, yang pertama, prinsip anti kemiskinan, prinsip anti eksploitasi, kesetaraan pendapatan, kesetaraan waktu luang, persamaan rasa hormat, anti marginalisasi, dan anti androsentrisme. Yang pertama, prinsip anti kemiskinan. Tujuan utama dan paling jelas dari penyediaan kesejahteraan sosial adalah untuk mencegah kemiskinan. Sekarang ini, mencegah kemiskinan sangat penting untuk mencapai keadilan gender. Yang kedua, prinsip anti-eksploitasi. Prinsip ini ada hubungannya dengan prinsip anti-kemiskinan. Jadi tujuan anti-kemiskinan penting tidak hanya di dalam diri mereka sendiri, tetapi juga sebagai sarana bagi tujuan dasar lainnya seperti mencegah eksploitasi terhadap orang-orang yang tak berdaya. Kemudian yang ketiga, kesetaraan pendapatan. Satu bentuk persamaan yang sangat penting bagi keadilan gender adalah distribusi pendapatan per kapita yang nyata.
Kesetaraan macam ini sangat mendesak sekarang. Ketidaksetaraan pendapatan dan minimnya kompensasi perempuan sejatinya terdapat kemiskinan terselubung dalam masyarakat. Yang keempat, kesetaraan waktu luang. Jenis persamaan lain yang paling penting bagi keadilan gender berkaitan dengan pembagian waktu luang. Perempuan bekerja di sektor berbayar atau paid work dan yang tidak atau unpaid work, seperti merawat anak, merawat suami, dan lain-lain. Namun, ia tidak memiliki waktu senggang yang sama dengan pria. Dalam artian, ia bekerja lebih produktif karena ada di dua sektor tersebut. Kemudian yang kelima, persamaan rasa hormat. Hal ini merupakan tuntutan paling besar yang selama ini feminis pada umumnya tuntut. Sebab perempuan masih dijadikan sebatas objek seksual di masyarakat dan tidak dilihat sebagai manusia dengan kehendak masing-masing. Penghormatan ini juga bergerakan dalam mengubah paradigma dengan menghormati kontribusi perempuan. Karena selama ini tugas perempuan di ranah publik maupun domestik dianggap natural, walaupun nanti memunculkan paradoks tersendiri. Yang keenam, anti-marginalisasi. Di sini perempuan tidak boleh menjadi marginal di berbagai sektor, baik itu politik, ekonomi, dan sipil. Artinya, permodelan negara kesejahteraan atau welfare state yang didukung oleh Fraser dituntut agar membantu mobilitas perempuan seperti penyediaan daycare dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada anti-androcentrisme yang berarti tidak memposisikan perempuan harus mengikuti standar yang ditentukan laki-laki atau mengukur ketangguhannya dari standar laki-laki hanya untuk diterima secara adil di dalam masyarakat. Juga menolak nilai-nilai maskulin yang dijadikan untuk menandai tipe-tipe perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelani Kafi dengan NPM 079 akan menjelaskan tentang teori yang dikemukakan oleh salah seorang filsuf feminisme berkebangsaan Amerika yang bernama Rosemary Putnam. Rosemary Putnam atau yang akrab disapa dengan Rosie lahir pada 19 Juli 1947. Beliau berpendapat bahwa ada 3 gelombang yang mendasari gerakan feminisme yang kita kenal hingga saat ini. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1800-an. Diawali dengan sebuah perguruan tinggi yang bernama Oberlin College di Ohio, Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1833 untuk pertama kalinya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menimba ilmu. Tentu hal tersebut menjadi gerbang awal setaranya hak perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. Lalu gelombang yang kedua terjadi pada tahun 1960-an. Pada tahun-tahun tersebut dapat dikatakan perempuan sudah memegang peranan dalam masyarakat. Namun, posisi-posisi penting yang menentukan suatu masyarakat untuk kedepannya masih diisi oleh lelaki. Perempuan masih dianggap tidak dapat bekerja dengan maksimal bila diberi jabatan-jabatan penting. Pemikiran tersebut tumbuh dan menyebar karena masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan menjaga rumah dan merawat anak. Dan yang terakhir, gelombang feminisme ketiga yang terjadi pada tahun 1980 hingga masa kini. Namun sebelumnya perlu diketahui, latar belakang lahirnya gelombang feminisme ketiga ini terjadi pada tahun 1974. Pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya, seorang perempuan yang bernama Isabel Martins de Perón menduduki kursi kepresidenan, tepatnya di negara Argentina. Tentu hal tersebut memicu kesadaran bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia bahwasanya suatu pekerjaan tidaklah memandang gender, dan dampak dari kejadian tersebut dapat dirasakan pada gelombang feminisme yang ketiga ini, yang mana perempuan dapat dengan bebas menentukan pilihannya, baik itu menjadi ibu rumah tangga maupun wanita karir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan mohon maaf bila ada suara-suara yang mengganggu selama perekaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Fawaz Ahmad dengan NPM 074. Saya akan membahas tokoh feminis bernama Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi lahir di Maroko pada tahun 1940 di kota Fes, Harem. Fatimah Mernissi dikenal sebagai salah satu tokoh feminis di gelombang ketiga dan penulis yang berasal dari Maroko. Dia belajar politik di Universitas Brandeis di Sorbonne dan berhasil meraih gelar doktor. Fatimah Mernissi bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammad V
dan menjadi peneliti di universitas di kota Rabat. Fatimah sangat tertarik dalam mempelajari Islam dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan modern. Ia mengupas secara tegas beberapa hadis yang memperlakukan kaum wanita secara tidak adil. Ia menyatakan bahwa Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin seperti itu. Fatimah lahir dalam keluarga yang membedakan antara hak pria dan wanita. Pria berhak bebas menikmati kehidupan di luar rumah dan bertransaksi bisnis, sedangkan wanita hanya bisa diam di rumah. Dasar kepemikiran Fatimah bertumpu pada usaha memperjelas pengertian dalil-dalil agama, karena menurutnya hak antara pria dan wanita memiliki masalah yang tidak relevan dalam kehidupan masyarakat tradisional dan modern. Hal ini membuat timbulnya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut membawa Fatimah Mernissi untuk mengadakan analisis kembali secara historis dan interpretasi ulang terhadap teks-teks agama. Dari analisis historis tersebut diperoleh bahwa pada awalnya para ahli sejarah Islam memberi kesempatan baik pada wanita. Disebutkan juga bahwa wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, namun juga berperan aktif dalam berbagai peristiwa penting yang menciptakan hasil budidaya manusia. Peran kaum wanita diakui secara nyata dan objektif, baik selaku nabi ataupun perawi hadis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alia Ramadina, NPM 18011018077. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Julia Kristeva. Julia Kristeva dikenal sebagai seorang filsuf Bulgaria Prancis. Ia juga dikenal sebagai seorang linguis, feminis, penulis, kritikus sastra, psikoanalisis, dan sosiolog. Walaupun ketertarikan awalnya ada pada dunia bahasa dan linguistik, ia menjadi seseorang yang berpengaruh di bidang kritik budaya, feminisme, dan analisis kritis sejak ia mengeluarkan buku semiotik tahun 1969. Kristeva lahir di Bulgaria tahun 1941. Ia menetap di Prancis sejak tahun 1960-an ketika ia berusia 24 tahun. Julia Kristeva menggunakan teori Marxis dan formalisme Rusia bersamaan dengan strukturalisme dan psikoanalisis. Dalam esainya yang berjudul Woman's Time, Julia Kristeva melihat bahwa feminisme bergerak dalam gelombang dan subjektivitas perempuan, berhubungan dengan waktu yang berulang dan waktu momental atau keabadian. Feminisme melewati 3 gelombang. Julia Kristeva mengkritik 2 gelombang feminisme yang lebih awal ada, dan melahirkan pandangan baru di dalam feminisme generasi ketiga, yaitu yang mendorong eksistensi yang paralel yang menggabungkan ketiga pendekatan feminisme yang memungkinkan perbedaan individual untuk tetap ada tanpa menjadi kehilangan kefeminisannya, misalnya terutama feminisme postmodernisme. Dewasa ini, feminisme mulai menerima banyak penolakan dari berbagai pihak. Julia Kristeva sudah lebih dulu menolak feminisme. Meski dirinya menolak feminisme, tetapi dia mengakui bahwa dengan paham dan gerakan ini, perempuan mendapatkan keadilan di berbagai hal seperti pendidikan dan pekerjaan. Nama saya Tigin Ahmad Ridwansyah. Saya akan menjelaskan tentang tokoh feminisme gelombang ketiga, yaitu Donna J. Haraway. Wanita bernama lengkap Donna Jean Haraway ini lahir dari keluarga kelas menengah Katolik di Irlandia pada 6 September 1944. Ia memiliki latar belakang pendidikan sebagai interdisipliner yang berstudi di Colorado College dengan minor studi filsafat dan sastra Inggris, lalu lulus pada tahun 1966. Sama halnya dengan intelektual bergenerasi sama dengannya, Haraway menghubungkan kegiatan akademis dengan aktivitas politik. Ia berperan dalam gerakan anti perang Vietnam, sosialisme, anti-rasis Marxisme, dan feminisme. Latar belakang interdisipliner dan karir aktivisnya membuat karya akademisnya kaya akan analisis dengan hubungan data empiris yang kuat. Donna Haraway merupakan kritikus feminis dengan sudut pandang dan argumentasi yang berbeda. Salah satu aspek yang perlu dikemukakan di sini adalah kegairahannya dalam mendukung dan memanfaatkan proyek dari strukturalisme budaya sampai orientalisme kontemporer 185 teknologi modern, yaitu cyborg. Meskipun Haraway sadar akan segi negatif akan hadirnya inhumanisme, tetapi demi tercapainya redefinisi gender sebagai penciptaan ulang terhadap perempuan, maka cyborg dianggap sebagai salah satu cara untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Cyborg merupakan cekakan mesin dan organisme yang dianggap mampu menerobos hakikat biologis dan determinisme sejarah manusia yang sepanjang abad telah didominasi oleh dunia laki-laki. Sebuah dunia
di mana perempuan telah menjadi sebuah koloni dan objek seksual patriarki. Cyborg sebagai manusia model baru, maka perempuan dianggap telah melakukan transisi dari makhluk pasif menjadi makhluk aktif, dari keadaan dikontrol menjadi mengontrol. Tujuan Haraway dengan menolak hegemoni oposisi biner adalah menolak hegemoni laki-laki dan menolak dogma falogocentrisme. Studi yang telah dilakukan Donna Haraway telah menginspirasi intelektual berikutnya yang memiliki minat studi kekinian yang beragam seperti teknofeminisme, internet, dan relasi antara manusia dan teknologi digital. Konsep identitas di era digital misalnya, jika dibaca dengan pendekatan cyborg, menunjukkan hilangnya batasan identitas individu yang semula dideterminasi secara biologis. Sebagai contoh, identitas akun digital tak selalu ditentukan oleh seks atau gender biologis pengguna, namun bisa juga oleh preferensi individu atau orientasi sosial pengguna. Manusia di era digital adalah manusia cyborg, dan Haraway telah meletakkan fondasi teoritis untuk mengkaji fenomena ini. Filsuf feminis berikutnya ada Marley Daly yang dilahirkan di Schenectady, New York pada tanggal 16 Oktober tahun 1928. Buku feminis pertamanya The Church and the Second Sex diterbitkan pada awal gerakan pembebasan wanita yang muncul pada akhir 1960-an, tepatnya pada tahun 1968. Buku tersebut mengemukakan teori-teori yang mendukung atau bertujuan untuk menciptakan perempuan yang kreatif dan mandiri untuk mengusir citra yang menyesakan dari eternal feminine dengan membangkitkan citra mereka sendiri dan memenuhi potensi mereka, serta memeriksa ketidakmampuan konseptual yang mendasari dan melanggengkan teologi androsentris. The Church and the Second Sex ditulisnya saat feminisme berada pada gelombang kedua. Pun begitu, Daly masih aktif dalam dunia feminisme hingga gelombang ketiga. Selanjutnya ada Sandra Lee Batky. Sandra Lee Batky ini termasuk ke dalam gelombang ketiga. Beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1935. Merupakan seorang profesor filsafat dan studi gender di University of Illinois di Chicago. Nah, Sandra Lee Batky ini merupakan seorang filsuf feminis berpengaruh yang berpendapat bahwa perempuan secara tidak sadar tunduk kepada laki-laki dengan menerima standar budaya seperti standar ideal atau kecantikan. Dan karena itulah perempuan menderita kebencian diri, mengalami kebencian diri, rasa malu, atau rasa bersalah, atau mungkin yang bisa kita sebut insecure karena tidak memenuhi standar tersebut. Nah, Sandra Lee Batky ini pernah bilang juga bahwa jangan memandang perempuan dari segi fisik saja, karena semua yang ada di tubuh perempuan enggak berpengaruh terhadap karakternya, kebijaksanaannya, dan pengalamannya. Lalu dalam buku Femininity and Domination pada tahun 1990 dan Sympathy and Solidarity and Other Essays pada tahun 2002, Profesor Batky berpendapat bahwa perempuan itu diprogram untuk bisa menyesuaikan gestur tubuh, riasan wajah, dan aksesoris yang dia pakai di setiap penampilannya. Fungsinya untuk mengikuti struktur kekuatan pengelompokan sosial berdasarkan garis keturunannya yang kuat. Karena ada beberapa keluarga yang berpikir bahwa jika orang tuanya hebat, maka anaknya pun mendapatkan titel hebat juga. Lalu dalam bukunya yang lain juga, Batky berpendapat bahwa pekerja perempuan mendapatkan upah yang tidak setara dengan pekerjaannya. Batky berpendapat bahwa perbedaan dari perempuan dan laki-laki itu tidak hanya dibedakan dari segi seksualitasnya saja, akan tetapi bisa dibedakan dari segi pekerjaannya atau kondisi sosialnya juga. Jadi menurut saya pemikiran Sandra Lee Batky ini lebih mengarah ke standar ideal perempuan yang dipandang oleh laki-laki.
seperti perempuan rela melakukan diet atau bahkan mengubah diri menjadi lebih feminin hanya untuk mencapai standar tersebut. Mereka seolah dipaksa untuk mencapai standar tersebut hingga tak punya ruang untuk menjadi diri sendiri. Ya, jadi kesimpulannya, feminisme sebagai sebuah filsafat, gerakan, dan ide atau teori mulai muncul dengan pada masa pencerahan atau Enlightenment di Inggris dari Revolusi Perancis yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Tujuan gerakan feminisme adalah memperjuangkan hak-hak perempuan yang seringkali mengalami pemarginalan dari laki-laki sebagai bentuk konsekuensi logis konstruksi masyarakat patriarki. Feminisme dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu feminisme gelombang awal atau pertama, feminisme gelombang kedua, dan feminisme gelombang ketiga. Tokoh feminisme gelombang awal atau pertama diantaranya adalah Mary Astell dan Mary Wollstonecraft. Tokoh feminisme gelombang kedua diantaranya adalah Simone de Beauvoir, sementara tokoh feminisme gelombang ketiga diantaranya adalah Rosemary Petong, Donna J. Haraway, Fatimah Mernissi, Nancy Fraser, dan Sandra Bartky. Selain itu, terdapat juga feminis yang masih tetap eksis sejak feminisme gelombang kedua hingga feminisme gelombang ketiga saat ini, seperti Julia Kristeva dan Marie Dare.